Halo saudara-saudaraku, tetap sehat, bahagia, dan harmonis kita semua. Saya akan berbagi pengalaman seperti hari-hari kemarin tentang apa yang didapat dari meditasi. Kali ini topiknya adalah bagaimana meditasi membuka tabir, kemana yang harus kita tuju, kemana tujuan kita akhirnya nanti. Jadi kira-kira apa sih tujuan hidup dan kehidupan kita gitu. Jadi kita ambil judulnya meditasi membuka tabir, kemana yang harus dituju. Ada 3 tahapan yang selalu ingin diraih oleh manusia pada episode-episode kehidupannya. Yang pertama, kesenangan. Yang kedua, cinta. Baru yang ketiga, spiritual. Oleh karena kesenangannya akan dicari, biasanya alat ukurnya fisik. Senang melihat anak cerdas, senang melihat keluarga berkecukupan, senang semua. Kesenangan awalnya. Baru tahapan berikutnya adalah cinta. Dia lebih kepada rasa. Cinta, saling membahagiakan. Baru dia beranjak ke arah spiritual. Ya udah tua-tua baru berspiritual lah. Kira-kira begitu. Yang pertama kesenangan, cinta, dan spiritual. Tapi ketiga-tiganya ini mestinya harus dibangun sejak awal. Sehingga bisa diraih dengan smooth. Tapi begitu pun sangat tergantung dengan lingkungan kita dilahirkan. Orang tua, lingkungan, dan lain sebagainya. Kita memang dilahirkan karena masalah. Ya, karena kita dilahirkan kembali, karena kita memang harus memperbaiki apa yang pernah kita lakukan masa lalu kita. Tinggal pada kedua orang tua yang juga demikian seperti kita. Lingkungan kita juga demikian. Jadi banyak sekali masalah yang perlu harus kita selesaikan. Tapi intinya, ketika kita mampu membangun kesadaran kita, masalah-masalah yang ada dalam diri kita dan luar diri kita itu menjadi sesuatu yang enak-enak aja dijalanin. Itu yang saya sebut sebagai bahagia dalam takdir. Enjoy saja menjalaninya. Tapi sesungguhnya kemana arah kita yang sesungguhnya? Tujuan kita dilahirkan itu kemana arahnya gitu. Bagi kita, bagi Tuhan sudah jelas. Tapi bagi kita tuh kemana arahnya tujuan kita. Jadi kalau kita lihat dari proses kelahiran, awal sekali kita diciptakan, itulah takdir utama kita. Takdir utama kita menjadi apa atau menjadi siapa, kesanalah kita harus kembali. Tuhan meliputi semua yang ada di setiap yang ada, dan setiap yang ada dalam Tuhan. Tuhan adalah zat yang memiliki sifat, nama, dan perbuatan. Jadi setiap yang diciptakan bagian dari zat Tuhan itu. Oleh sebab itu, kemana kita akan pulang? Ya ketika kita mampu kembali lagi kepada zatnya. Tentu bersesuaian dengan takdir awal kita diciptakan. Nah pertanyaannya, bagaimana agar supaya kita bisa kembali yang bersesuaian dengan kehendak Tuhan itu? Sehingga proses kelahiran-kelahiran ini selesai gitu. Tentu yang paling penting sekarang adalah pemahamannya. Pemahamannya ketika kita paham, maka kita bisa juga mendidik dan mengajarkan anak kita supaya dia sampai kepada tujuan yang diharapkan Tuhan itu. Ya paling nggak nyicil lah. Kehidupan kemarin diperbaiki pada kehidupan ini. Diperbaiki lagi sampai menuju. Nah permasalahannya mampu nggak kita membuka tabir itu sehingga kita bisa mulus dalam menjalani kehidupan ini. Untuk kita bisa mencapai
takdir awal kita, tentu Tuhan membekali kita dengan pengetahuan-pengetahuan, dengan keilmuan Tuhan. Yang pertama, Tuhan menciptakan manusia juga, menciptakan manusia untuk kita bisa belajar yang saya sebut sebagai apakah nabi, para suci, gitu. Maka lahirlah yang disebut sebagai agama. Dari sanalah kita belajar bagaimana untuk mencapai takdir kita yang sesungguhnya. Paling tidak takdir yang ditakdirkan untuk episode ini, agar kita naik pangkat berikutnya. Terus naik pangkat, sehingga sampailah kepada takdir utama kita. Nah, ajaran-ajaran itu agar kita mampu memaknai Tuhan. Bagaimana hubungan Tuhan dengan ciptaannya. Bagaimana kita terhubung dengan diri kita. Karena itu juga penting. Siapa mengenal dirinya, maka mengenal aku. Jadi ketika kita mampu mengenal Tuhan kita, membawa kesadaran Tuhan itu dalam keseharian kita, ya insya Allah cepat-cepat pulanglah kita. Jadi kita kadang-kadang takut dengan kematian ya. Sebetulnya kita bukan takut kepada kematian itu karena dia pasti. Tapi takut kepada kehidupan ini. Takut, udah bener belum ya? Udah belum, atau macam-macam lah. Udah dianggap kaya belum ya? Nah, jadi yang menjadi alat ukurnya sebetulnya bukan seberapa besar kita memiliki harta benda. Bukan sebesar setinggi apa pangkat dan golongan kita. Bukan gelar akademis apa yang udah kita miliki. Tapi mampu nggak kita menjalani proses yang tadi kesenangan, cinta, dan spiritual tadi itu. Mampu nggak kita itu? Itulah disebut bahagia dalam takdir itu. Kita ridho dengan takdir yang ditakdirkan bagi kita. Meridhoi Tuhan dengan apa yang diberikan Tuhan pada kita. Itu dasar berpikir. Jadi indikasinya apakah kita sudah benar-benar paling tidak mendekati on the track yang bersesuaian dengan takdirnya, ketika kita mampu ajek tegak pada kebenaran. Ajek tegak pada kebenaran. Yang kedua, ulas asih. Ulas asih kita kepada sesama. Empati, toleran, maklum, dan sabar. Sulit. Nah, sebetulnya indikasinya itu. Kalau kita mampu, ajak kita. Gua nggak mau kalau nggak benar. Bukan berarti kita menyalahkan orang lain, nggak. Untuk diri kita sendiri aja lah. Saya nggak cocok di sini, saya nggak baik di sini. Karena begini. Tapi karena memang yang menjadi alat ukur bukan itu dalam keseharian kita, karena kita hidup di zaman yang memang fisik menjadi acuan, ya kadang-kadang kita nggak mampu untuk hijrah dari alat ukur fisik menjadi alat ukur yang spirit. Gitu. Jadi alat ukur spirit itu ya tadi tuh. Mampu nggak kita tegak pada kebenaran? Membangun rasa empati, ulas asih, toleran, maklum, dan sabar. Situ terletak kuncinya. Pendekatannya terserah. Mau pendekatan ritual, mau pendekatan spiritual, pendekatan norma-norma yang lain, terserah. Tapi Tuhan sudah membekali kita pengetahuan itu. Misalnya kita dilahirkan di keluarga yang beragama A, beragama B, beragama C. Supaya kita mudah belajar dari situ gitu. Nah, tergantung apa yang kita terima dari lingkungan kita itu. Nah, sebaiknya memang sejak usia dalam kandungan sudah kita bangun agar kelak sang anak bisa benar-benar mampu tegak pada kebenaran, tidak terpengaruh dengan keadaan zaman yang mengacu kepada fisik, hanya mengacu kepada fisik. Dan dia bahagia dengan apa yang dia lakukan itu. Gitu. Bahagia dia bisa tegak pada kebenaran, bahagia dia bisa berbagi, bahagia dia bisa toleran melihat orang lain bukan dari kacamatanya, tapi kacamata orang itu tersebut. Dia tidak menilai orang lain karena dia nggak punya ilmunya. Jadi lebih enjoy hidup ini gitu.
Dia nggak peduli apakah saya tidak dibilang orang kaya, tidak dibilang, nggak peduli dia. Yang penting saya tegak pada kebenaran, tegak dengan kemampuan saya. Dan berupaya untuk segala aktivitas keseharian itu menggunakan kesadaran Tuhan. Tentu setiap ajaran ada mengajarkan siapa Tuhan itu, apa perintahnya, apa larangannya. Tapi kalau saya melakukan apa yang tidak dilarang Tuhan, sehingga saya punya kebebasan untuk berpikir, menilai orang lain tidak dengan sudut kacamata saya. Karena sangat salahlah kita menilai orang lain dengan kacamata kita. Dan kita memang nggak punya hak untuk menilai. Belajar bolehlah. Menilai sesuatu untuk pelajaran bagi kita boleh. Tapi jangan menjustifikasi orang. Si Anu begini, si Anu begini, si Anu begini. Jadi tujuan kita dilahirkan agar kita mampu mencapai takdir awal yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi seperti katakan jodoh. Apakah jodoh kita sudah benar yang saat ini? Belum tentu. Tapi Tuhan akan mengarahkan kepada jodoh awal kita ketika kita mampu memang tegak pada kebenaran yang kita yakini. Sesuai dengan ajaran-ajaran yang kita dapat dari yang paling dekat dengan agama lah. Jangan pernah tinggalkan agama, karena pembelajaran itu memang dari sana Tuhan menciptakan agama itu dengan sebutannya berbagai-bagai agar kita bisa on the track sebetulnya. Kalau nggak ada agama, norma mungkin susah lah. Jadi memang hukum itu begitu Tuhan ciptakan. Pertama dia ciptakan hukum alam, sebab akibat itu. Dari zat ada sifatnya. Nah, sifatnya itulah menjadi hukum pada zat yang diciptakannya. Sehingga orang tahu ini ini kegunaannya untuk ini, namanya ini, tahu. Tapi ketika itu juga orang tidak mengenal Tuhan, sehingga ketika terjadi kelompok-kelompok, klan-klan yang akan menguasai bumi ini, terjadi keserakahan-keserakahan, maka berikutnya diturunkanlah hukum negara agar kita tahu berbagi. Memang diciptakan Tuhan itu bagaimana berbagi, bagaimana membentuk sebuah kelompok, bentuk negara dan lain-lain itu dari Tuhan. Nah berikutnya enggak juga, masih juga perang-perang. Dilahirkan agama. Agama agar kita bisa hidup yang bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Agama apapun. Nah, di dalam agama itu tentu ada ritual-ritual. Nah, ritual itu tujuannya agar kita mampu memaknai apa yang kita ritualkan. Jadi bukan asal selesai melaksanakan, melepaskan kewajiban, bukan itu. Agar kita mampu memaknai apa yang kita ritualkan. Nah, ritual itu sendiri sebetulnya tahapan-tahapan untuk mengetahui apa yang sedang kita ritualkan. Dari sana kita tahu esensinya. Dan kita bisa berpikir ke Allah lebih dalam, lebih baik. Sehingga menemukan apa yang sesungguhnya yang harus kita lakukan. Jadi, bukan kepemilikan harta benda, pangkat dan golongan, jabatan, gelar akademis yang menjadi apa? Bukan. Bagaimana sikap kita bertuhan, bagaimana sikap kita terhadap diri kita, terhadap di luar diri kita, sesama manusia, terhadap alam itu sendiri. Karena kita adalah bagian dari semua yang ada, nggak sendiri-sendiri kita. Kita nggak boleh merasa paling karena sepaling mulia, semena-mena terhadap alam, nggak begitu. Jadi tujuan utama sebetulnya dari seluruh global itu ada bagaimana agar manusia dapat menjadi pemimpin di muka bumi ini. Siapa yang dipimpinnya? Ya paling tidak dirinya lah agar dia bisa on the track. Tapi sebetulnya ciptaan yang lain selain manusia hanya menjalankan tugasnya, dan ketika dia terganggu karena tugasnya tidak bisa diselesaikan, maka dia akan bereaksi. Terjadilah banjir, gempa bumi, lain-lain sebagainya. Jadi manusialah yang akan memimpin itu. Jadi dalam proses perjalanan itu, manusia diharapkan mampu menjadi pemimpin buat yang lain gitu. Jadi
tujuan utama kita itu sebetulnya ya bahagia dalam menjalankan takdir itu. Kita berbahagia, kita ridho dengan takdir yang kita terima saat ini, dan kita jalani bersesuaian dengan frame takdir itu gitu. Ya banyak lah ya kita yang jadi ini, jadi itu, jadi segala macam. Tapi itu adalah karena kaitannya karena apa yang pernah kita lakukan masa lalu kita. Kita sulit ya mengetahui bagaimana kehendak Tuhan sebetulnya bagi diri kita gitu. Sulit lah. Tapi paling tidak alat ukurnya tadi itu kita ketemu gitu. Saya yakin ketika kita tidak mampu tegak pada kebenaran, ya begitu lagi lah. Ya kita bisa melihatnya lah. Karena yang kita gunakan alat ukurnya salah. Alat ukurnya salah, sehingga kita anggap ini udah bener nih, tapi ternyata di ujungnya, oh salah. Lebih tahu lagi ketika sudah kita meninggal. Oh salah. Mohon maaf, saya banyak berkomunikasi dengan para leluhur, baik pejuang, mereka selalu berpesan kepada saya, hati-hati. Kami pikir kami dulu benar. Udah benar yang kami lakukan. Tapi ternyata setelah kami lakukan, itu salah. Salah. Gitu. Jadi kalau kita misalnya gini, kita bernegara, ya udahlah patuh aja dengan hukum negara. Kalaupun kita nggak sepakat dengan hukum yang diterbitkan, ya sudahlah. Karena patuh kepada negara, patuh kepada pemerintah itu ajaran utamanya gitu. Ketika kita nggak sepakat dengan yang dicanangkan oleh pemerintah, ya kita nggak boleh bagaimana gitu ya, patuhin aja lah. Dari situ kita akan mampu tegak pada kebenaran itu. Kita jangan juga melihat orang lain, orang lain begini, begitu. Berarti ini karena kebenaran. Belum tentu apa yang dilakukan umum menjadi sebuah kebenaran. Karena kebenaran Tuhan itu sungguh sangat berlapis. Sangat berlapis. Jadi berupayalah untuk tegak pada kebenaran, empati, welas asih, toleran, maklum, dan sabar dalam frame kasih sayang. Kita harus pandai memaknai bahwa ada Tuhan di setiap yang ada karena Dia meliputi semua yang ada di setiap yang ada, dan setiap yang ada dalam Tuhan itu. Bukan berarti Tuhan itu panteisme, bukan banyak, bukan, tapi tunggal. Zatnya membentuk sifat. Sifatnya mendatangkan nama. Sifat dan nama menghasilkan produk. Produk dengan zatnya sebuah kesatuan karena produknya berasal dari zatnya. Jadi semuanya sebuah kesatuan. Oleh sebab itu kita memang harus membangun hubungan dengan diri kita karena di sana ada data yang luar biasa terkait dengan takdir kita, sesama manusia, Tuhan, dan alam raya ini. Agar kita bisa mencapai apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Jadi sekali lagi, tujuan kita dilahirkan agar kita mampu mencapai apa yang ditakdirkan Tuhan bagi diri kita. Tentu sulit kita menengarai apa sih yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Ajaran-ajaran agama sudah mengajarkan itu, tapi spiritual memandangnya ada alat ukur yang bisa menjadi acuan bahwasanya kita sudah bisa paling tidak mendekati on the track seperti yang dikehendaki Tuhan. Itu tadi itu. Mampu tegak pada kebenaran yang sungguh-sungguh, welas asih, empati, toleran, maklum, dan sabar dalam frame kasih sayang. Kita harus bisa melihat ada Tuhan di setiap yang ada sehingga kita memiliki rasa hormat dan bagaimana kita memperlakukan selain dari diri kita karena ada Tuhan di sana. Saya pikir begitu saudara-saudaraku. Jadi mari kita berbahagia dalam takdir. Tetap jaga kesehatan, jaga harmoni,
supaya kita menjadi makhluk yang merupakan bagian dari co-create Tuhan itu untuk membangun budaya peradaban dalam konteks keseimbangan alam semesta raya. Itulah tujuan kita dilahirkan. Terima kasih, tetap sehat, bahagia, dan harmonis kita semua. Sampai jumpa.